Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah Allah. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Dayu Okram Miras dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara fokus tentang ilmu tasawuf, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita, narasumber, tentunya nanti akan didiskusikan kembali juga dengan bintang tamu kita kali ini. Sebelum masuk tema kita kali ini, saya ingin sapa terlebih dahulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama ada guru kita, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tariqah Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Syekh? Alhamdulillah. Baik, sehat. Sehat, pentingnya saya tetap konsisten memberikan pelajaran khususnya di ilmu tasawuf, tentunya memiliki keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu kita, yaitu Dr. Baihaqi Imron Baihaqi LCMA. Beliau ini dosen AIK UHAMKA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Pak Imron saya panggil ya. Ada Ustaz Deden, Ustaz Mula sebagai qori dan penerjemah. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam. Sehat saya. Alhamdulillah. Kita bajunya tema kali ini hijau-hijau Ustaz. Hijau, Ustaz. Ini kita kaitkan apa sih sebenarnya tema kali ini ya? Hadir juga ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini yang saya senang ini Ustaz Deden ya. Ibu-ibu ini walaupun sudah tua masih muda. Masih muda tapi semangatnya tua apa muda? Oh, masih muda. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang jamaah sekalian, kali ini kita akan membahas tentang ini sangat menarik ya, karena masih di dalam bulan Rajab ini. Kira-kira apa ya Bu ya? Peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab ya? Isra Mi'raj. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj dengan tema refleksi sufistik peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang dramatis ya, kemudian fantastik juga. Sering kita dengarkan setiap tahun sekali, tapi apa sih hikmahnya di dalam peristiwa ini? Mungkin sebagai pendahuluan Syekh, prolog tentang tema kita kali ini, silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu Bapak sekalian yang hadir di studio dan jamaah sekalian dimanapun berada, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita merasakan diri kita digenggam oleh Allah sebagaimana Nabi merasakan waladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Nah, inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadir untuk menambah wawasan dan membersihkan kalbu kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kajian kita refleksi sufistik dari Isra dan Mi'raj. Refleksi itu artinya ada tindakan atau hikmah apa di balik Isra dan Mi'raj sehingga kita bisa memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Mari kita gali dari surah Al-Isra ayat pertama ini, di mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau kita lihat kata anak-anak santri, kalimahnya asra, bukan saro. Pasti ibu-ibu tahu dah ya artinya. Asro dengan saro. Kalau saro itu jalan sendiri. Kalau asro itu memperjalankan. Jadi Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW
Isra dan Mi'raj itu bukan keinginannya sendiri, tapi ada yang memperjalankannya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tasawuf, ini dokter dari Libya, alhamdulillah, Ustaz Bayhaqi. Dalam ilmu tasawuf itu kita mengenal yang disebut dengan ilmu-ilmu isroqi atau irfani. Jadi ada ilmu itu yang dipelajari, proses pembelajaran. Ada ilmu itu diberi oleh Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu ayatnya. Kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi Allah langsung yang mengajarkannya. Yang hebat yang nyari sendiri atau yang diberi kira-kira? Yang nyari sendiri atau yang diberi? Nah, pasti yang hebat itu yang diberi. Nah, maka ada metodologi diberi oleh Allah. Nabi pun diperjalankan oleh Allah. Bukan keinginannya sendiri, bukan kemampuannya sendiri. Nah, kita belajar refleksi sufistik dari peringatan atau kejadian Isra dan Mi'raj. Kita harus merasa ini pemberian dari Allah. Hidup ini anugerah dari Allah. Maka ibu-ibu jangan ngeluh. Kalau dikasih problem jangan ngeluh. Ya, jangan seperti mobil ketubruk, bemo ketubruk. Tapi kita belajar bahwa hidup ini adalah karunia dari siapa? Dari Allah. Nah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita diberikan kemampuan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu bisa tahajud tiap malam, alhamdulillah. Bisa baca Quran minimal 1 juz setiap hari, alhamdulillah. Jangan merasa itu adalah kemampuanku, itu adalah bisaku. Maka dalam ilmu tasawuf itu terkena penyakit ujub, bangga diri. Nabi bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 yang membinasakan manusia. Salah satunya adalah ijabul mar'i binafsih. Dia bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya. Maka porak-poranda amal yang dikerjakannya. Nah, jadi yang pertama kita ambil apa yang kita bisa refleksikan dalam kehidupan ini lewat Isra dan Mi'raj. Anugerah dari Allah. Kita ini diberi oleh Allah. Bisa taat, diberikan kemampuan oleh Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, li'annaha barazat minallahi iyyak. Ketika kita dimampukan menjalankan ketaatan, ingat, bukan kemampuan kita sendiri. Li'annaha barazat minallahi iyyak. Ketaatan itu anugerah dari Allah untukmu. Tumbuh nanti keikhlasan. Tidak sedikit orang tambah rajin ngajinya, tambah aku. Tambah amalnya banyak, aku. Sehingga melihat orang lain salah. Yang hebat dirinya, yang hebat aku, yang lain kecil. Itu bahayanya penyakit ujub dan pada gilirannya menimbulkan penyakit takabur. Nah, ini catatan pertama. Refleksi kita lewat Isra dan Mi'raj. Nabi sendiri bukan keinginannya sendiri, bukan kemampuannya sendiri, tapi asra bi abdih. Allah yang memperjalankan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik, Syekh, tentang ayat tadi ya, tentang lafaz redaksi asra nih. Yeah. Saya mau ke Ustaz Imron. Sebenarnya apa istimewa dari selain dari Syekh menyampaikan tentang elaborasi bahwa ada istimewanya Nabi diperjalankan. Ya. Baik. Bagaimana Ustaz Bayu? Silakan. Terima kasih Ustaz Bayu dan Syekh Muhammad Fatur Rahman, guru saya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini saya bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Serambi Islami. Jadi menarik tadi ya paparan apa yang disampaikan oleh Syekh kita ini tentang ayat surat Al-Isra ayat 1 itu.
Kalau saya di situ melihat bahwa di situ ada keagungan Allah. Makanya di situ ayat itu diawali dengan kata-kata subhana, yang artinya maha suci Allah, ya. Artinya apa di situ? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kemahasuciannya, berarti Allah itu maha kuasa. Allah itu maha agung, maha besar. Sehingga kisah ini kan sebetulnya Isra Mi'raj secara logik itu yang tidak mungkin terjadi gitu ya, Syekh ya. Kok bisa gitu seorang manusia gitu ya dalam waktu singkat melakukan perjalanan yang jauh gitu, apalagi ini sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Tapi dengan kekuasaan Allah itu tidak ada yang mustahil. Kan gitu ya. Maka inilah yang spirit di sini. Nilai-nilai sufisik sangat kental di sini, penguatan iman. Pokoknya kita harus beriman, ya. Wajib mengimani Isra Mi'raj itu yang dialami ataupun yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW itu menceritakan kisah ini, kan masih banyak orang yang tidak mengimani gitu atau meragukan. Apalagi orang-orang kafir kan tidak beriman ya. Nah, malah mengatakan sesuatu yang tidak layak gitu kepada Nabi gitu ya. Bahkan di situ salah satu sahabat Nabi itu yang pertama kali mengimani itu kan adalah Abu Bakar Siddiq. Langsung mempercayai ya atas apa yang terjadi ataupun Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar Siddiq itu kan dikenal dengan Siddiq sejak gitu ya, karena beliau selalu senantiasa membenarkan perkataan perbuatan yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kekuatannya itu adalah memang tadi ya. Jadi Allah itu kalau tadi memberikan akomodasi, Allah memfasilitasi gitu ya. Allah itu memfasilitasi, memberikan fasilitas ya kepada hambanya yang Dia kehendaki. Jadi ya kita harus mengimani dan itu terjadi gitu ya. Hikmahnya sangat banyak. Maka di sini kekuatan hikmahnya di situ adalah ya kita harus mengimani ya seyakin-yakinnya, sesungguh-sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi, telah memperjalankan hambanya itu baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa gitu di Palestina ya, yang sekarang sedang masih kasus ya. Mudah-mudahan segera keluar itu bangsa kita, saudara-saudara kita di Palestina menjadi negara yang merdeka ya. Kemudian dari situ kan diangkat ke langit ya, di Mi'rajkan. Yaitu kekuasaan Allah. Makanya di situ tujuan daripada Isra Mi'raj itu ya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, menampakkan ayat-ayat kami, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan masih di ayat yang sama nih, Syekh. Ini menarik sekali kalau redaksi perkata-perkata kalau kita analisiskan dengan sofistik ini. Saya pertama kali pengen mungkin penjelasan dari saya bagaimana makna Laila di sana itu. Kenapa harus malam sih? Karena kalau malam itu kan gelap ya, makna literalnya. Kalau makna majasnya itu ya sunyi, gelap. Nah, kalau makna spiritualnya gimana nih, Syekh? Kenapa harus malam, Syekh? Ini Saro itu perjalanan malam. Kemudian dikaitkan dengan Lailan secara eksplisit. Di malam hari, satu malam. Ini Nabi begitu cintanya kepada Allah. Jadi perjalanan yang saling mencintai. Perjalanan yang saling mencintai. Sungguh luar biasa. Maka perjalanannya malam. Sebab malam itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi orang yang saling mencintai. Ya. Kalau kalau misalnya ada pengantin baru kan disebutnya malam apa? Bukan siang pertama kan? Malam pertama ya. Disebutnya malam apa, Bu? Malam pertama. Nah, begitu indah malam itu, gambaran dari kecintaan. Nah, maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini terjadi pada satu malam, Lailan. Menunjukkan bahwa ini perjalanan hamba yang mencintai Allah. Maka perjalanannya di malam hari, perjumpaannya di malam hari. Nah, ini penting bahwa kita semua memanfaatkan malam. Waktu yang paling istimewa bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dari 24 jam. Ada namanya Thulutsulail al-Akhir,
Thulusul Lail al-akhir. Sepertiga malam yang akhir. Kira-kira jam berapa, Bu? Jam berapa? Taruhlah jam 3, setengah 3 sampai menjelang waktu subuh. Itu namanya waktu istimewa. Sampai dalam hadis qudsinya, yang zilu rabbuna ilas sama'i dunya. Turun Tuhan kami ke langit bumi. Artinya langit yang paling dekat dengan planet bumi. Tapi maknanya kata para ulama, bukan zat Allah dari langit turun ke bumi. Tapi di situ adalah amruhu, yang jilu amru rabbihi, ditakwil. Ya, ditakwil artinya yang turun itu bukan zat Allah, tapi urusan Allah, ketetapan Allah. Di sepertiga malam yang akhir, itu waktu sangat istimewa. Membangun hubungan antara hamba dengan siapa? Dengan Allah. Biasanya kalau sepertiga malam orang lagi pada apa? Tidur. Tahajud. Tidur apa tahajud, Bu? Nah, ini kita perang ini. Menundukkan nafsu kita, syahwatnya enak tidur. Kita bangun di sepertiga malam untuk mendekat diri kepada siapa? Kepada Allah. Maka kalau orang yang suka tahajud tuh beda wajahnya, Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai Imam, kenapa orang yang bertahajud itu di siang harinya wajahnya ada aura cahayanya? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika tahajud, maka cahaya Allah itu melimpah kepada diri orang tersebut, sehingga nampak jelas di siang harinya cahaya itu berbekas. Nah, kelihatan seperti ibu-ibu pas sekarang. Masya Allah. Istiqomah tahajudnya. Ada dimensi lain nggak sih tentang Isra Mi'raj ini? Tentang spiritualnya? Ya. Mari kita ambil kembali hikmah yang bisa kita refleksikan dari Isra dan Mi'raj. Jadi begini, Nabi SAW itu setelah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, beliau Mi'raj. Kalimatnya aroja, naik seperti tangga. Dari langit 1 sampai langit 7, Bu. Kalau ibu bisanya bikinnya lapis legit. Bukan 7 lapis langit, tapi 7 lapis langit ini. Ya. Langit 1 sampai langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa yang kita ambil hikmahnya? Dalam ilmu tasawuf, kita harus mampu membangun makom. Seperti Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan tasawuf adalah di akhirnya wat-taraqi fil maqamat. Kalau panjangnya adalah as-sirah al-mukhtasah. Thariqah itu adalah as-sirah al-mukhtasah. Sebab tarekat itu pelembagaan dari ilmu tasawuf, seperti fikih, madhab dalam fikih. Ya. Beliau menjelaskan tarekat adalah as-sirah al-mukhtasah, jalan yang khusus, bukan orang umum bisa ikut. Siapa? Bisalikina ilallah, orang yang punya harapan dan cita-citanya kepada Allah. Di mana umat manusia cita-citanya hanya kepada benda, jabatan, penghormatan manusia. Tapi orang spesial ini di mana Allah dijadikan sebagai tujuan. Jarang, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, orang yang punya cita-cita di hatinya Allah. Dengan cara apa? Min qat'il manazil, dengan cara menundukkan nafsu-nafsu. Wa taraqi fil maqamat, naik kepada makom-makom. Jadi kalau Nabi Mi'rajnya naik langit 1 sampai langit 7, kita refleksikan secara sufistik dari Mi'raj Nabi adalah kita harus naik dari satu makom ke makom berikutnya dalam ilmu tasawuf. Apa makom-makom itu? Nah, kita buka kitab Imam Al-Qushairi, namanya Risalah Al-Qushairiyah. Ada makom sobar. Nah, ibu-ibu, sobar itu penting, satu makom yang harus kita bangun. Ketahanan diri. Sampai Allah berfirman, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selamat dari kerugian itu adalah
selain iman dan amal soleh, saling mewasiatkan dua hal, agama dan kesabaran dalam menjalankan agama. Nah, bagaimana cara membangun kesabaran, membangun makom sabar? Bukan pegang tasbih dibaca sobar 33 kali. Bukan cara begitu. Dalam ilmu tasawuf disebut riyadhah wal mujahadah. Hati kita tuh harus riyadhah. Apa? Dilatih. Seperti fisik, pingin kuat jadi atlet harus ada latihannya. Begitu ruhani kita pingin pergi menuju kepada Allah, ada pelatihan ruhani. Namanya riyadhah. Contoh, kita duduk di majelis ini, latihan 1,5 jam kita, wirid, apa yang diajarkan oleh ulama, dibaca sampai hatam. Baca Quran 1 juz, baca istighfar 100. Itu dalam rangka melatih hati kita. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari banyak buka handphone atau buka Quran. Mintanya dijawab, bukannya Ketawa. Nah itu tuh riyadhah kita. Termasuk tahajud, itu riyadhah. Di saat kita ngantuk yang luar biasa, kita bangkit. Tatajapa junuduhum anil mawdaji. Mereka yang dipuji oleh Allah di sepertiga malam itu menjauhkan lambung tidurnya dari kasurnya. Jadi bantalnya dilemparkan, selimutnya bukan ditambah, dilemparkan. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka. Itu riyadhah. Kita wirid itu adalah salah satu riyadhah. Supaya apa? Menanamkan kesabaran. Makanya nggak ada istilah habis kesabaranku. Suami istri lagi marah-marahan, habis kesabaranku. Makanya stoknya biar banyak. Apa? Riyadhah dan mujahadahnya harus kuat. Supaya apa? Stok sabarnya kuat. Kita bisa sabar menghadapi situasi kondisi. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah. Itu baru satu makom. Masya Allah. Ada makom berikutnya, tawakal Allah. Kita bertawakal menggantungkan diri kita kepada Allah. Di balik ikhtiar yang maksimal. Tawakal dalam ilmu tasawuf itu bukan fatalism, meninggalkan ikhtiar lalu menggantungkan diri kepada Allah. Bukan. Dalam ilmu tasawuf, tawakal itu adalah berkelindeng dengan ikhtiar yang maksimal. Kita ikhtiar yang maksimal, tapi hati bertawakalnya kepada Allah. Jangan sampai tawakal kita kepada usaha kita. Tidak sedikit orang usaha panting tulang peras keringat, tapi tawakalnya kepada usahanya, bukan tawakalnya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, tawakal itu adalah makom yang harus dibangun dalam kalbu kita supaya kita bergantung kepada Allah di balik usaha-usaha yang maksimal. Nah, ini kita bahas khusus sudah tentang makomat. Jadi refleksi sufistik Isra Mi'raj, ayo kita bangun makom. Naiki makom-makom. Tadi apa? Sobar. Kemudian tawakal. Ada syukur. Ada zuhud. Ada ridho. Kemudian ada apa lagi? Ada taslim. Pasrah yang total kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa menaiki satu makom ke makom berikutnya, ke makom berikutnya, ke makom berikutnya, maka kekuatan spiritual kita akan kuat. Apa? Kalbu kita akan menemukan Allah. Kalbu kita akan zauq, merasakan hadirnya Allah. Hudurul qalbi ma'allah, itu yang akan kita peroleh. Hadir hati bersama Allah. Nikmat gak kalau kalbu kita hadir hati bersama Allah? Wah, kenikmatan yang luar biasa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di kalbunya, tidak ada rasa sedih ketika dikasih musibah oleh Allah, karena hatinya bersama dengan siapa? Bersama. Ini refleksi yang kedua. Refleksi sufistik Isra Mi'raj, kita harus menaiki makom dalam ajaran tasawuf. Oke Ustaz Imron, kita lanjutkan lagi Ustaz Imron.
Jadi kalau kita kaitkan dengan penjelasan Isra Mi'raj, fungsinya tadi itu, kata Imam Qushairi itu adalah ta'allam al-ardi minhu ibadah. Ibadah juga. Tapi kan ada dimensi tadi saya nyampaikan tadi, tentang sosial juga. Kira-kira apa kalau kita kaitkan tentang keadaan kita saat ini, tentang refleksi Isra Mi'raj ini? Gimana Ustaz Imran? Baik, terima kasih Ustaz Bayu dan Syekh. Dari rangkaian kisah Isra Mi'raj itu kan ada dijelaskan dalam kitab hadis ya, Bukhari dan juga Muslim itu dijelaskan. Itu mulai dari pembelahan jiwa ya, dada ya. Dada. Jadi kemudian dibersihkan hati Nabi SAW ya oleh malaikat Jibril. Ini juga dari kisah ini bisa diambil pelajaran tadi ya untuk menguatkan makom-makom tadi. Karena yang namanya tasawuf itu kan identik ataupun didefinisikan sebagai tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Maka ini sangat kental sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan juga ini, Nabi, selevel Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kan maksum itu ya. Dia dijaga ya. Dijaga terjaga gitu. dari maksiat ya. Dari maksiat, tapi kenapa masih dibersihkan? Dibersihkan. Ya, ini yang nanti penting ini ya. Makanya jawaban kita hikmah dari ini atau refleksinya selevel Nabi saja gitu ya, yang tadi maksum itu ada proses tazkiyatun nafas gitu ya. Bahkan Nabi setiap hari itu senantiasa beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Makanya kemudian dalam keterangan hadis yang sama-sama juga sudah kita hafal barangkali ya. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Ya, setiap Bani Adam, anak Adam ini itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Siapapun itu pasti ada salahnya, ada kekeliruannya ya. Tetapi sebaik-baiknya mereka yang melakukan kesalahan itu, dia segera bertaubat. Maka taubat itu dimaknai tadi proses tazkiyatun nafas ya saya. Jadi pembersihan jiwa ini sangat kental ya. Maka kita kemudian seperti melakukan sholat ya, itu dalam rangka tazkiyatun nafas juga. Dan bahkan dalam Isra Mi'raj ini perintah ataupun ibadah tadi itu salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha gitu ya, sampai bolak-balik gitu. Ini menunjukkan juga pentingnya ibadah sholat tersebut ya. Maka kita harus ditarik, ini umat Islam, masyarakat, setiap individu muslim harus memandang bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Maka jangan sampai kemudian dilalaikan, jangan sampai ditinggalkan. Kita amalkan, ya. Karena sholat ini ya, pertama kali yang akan dihisab ya pada hari kiamat itu adalah sholat. Dan sholat tadi itu, kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya dengan baik, ya itu akan berpotensi ataupun berpengaruh, berefek kepada kepribadian kita. Ya, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana artinya? Artinya sholat itu mampu membentuk kepribadian yang soleh. Gitu. Ya. Seseorang bisa soleh, bisa baik itu apabila diantaranya ya, itu bisa mengerjakan sholat itu dengan baik. Baik dalam arti berarti sesuai dengan syariat ataupun yang sesuai petunjuk Allah dan sesuai petunjuk Rasulnya. Kemudian dikerjakan secara khusyuk, sesuai dengan syariatnya. Ya. Bahkan di keterangan yang lain itu sholat itu ternyata berfungsi juga selain tadi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bisa membersihkan jiwa kita, diri kita. Artinya apa? Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita bisa dihapus dengan sholat. Kok bisa? Setiap doa dalam sholat itu ternyata ada permohonan meminta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam iftitah saja ya, dalam iftitah itu akan ada bacaan iftitah itu yang di situ penyucian jiwa itu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqi minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu salah satu doa iftitah itu banyak. Ya, banyak sekali. Itu di situ kan Allahumma ba'id baini, artinya apa? Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan. Artinya apa? Dengan dosa kita tidak pernah ketemu. Jadi kalau kita memahami doa iftitah itu Bapak Ibu sekalian, itu berarti apa? Membentuk kesalahan kita.
Ya. Sehingga kemudian antara diri kita dengan kesalahan itu tidak pernah ketemu. Sebagaimana engkau menjauhkan antara arah barat dengan arah timur. Gitu. Tidak pernah ketemu kan arah barat dengan arah. Artinya kita senantiasa berada dalam jiwa kita. Jiwa yang bersih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia kan tetap tadi. Berpotensi melakukan kesalahan tadi. Potensi memang kesalahan. Maka kemudian Allah magsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Allah cucilah ya kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku ya dan seterusnya itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Syekh tentang hikmah dari peristiwa ini Syekh. Ya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, kita ambil kembali hikmah supaya kita bisa merefleksikan Isra dan Mi'raj ini. Surah Al-Isra ayat pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari masjid ke masjid. Masjidlah tempat suci, tempat sujud, tempat menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita harus memulai berangkat menuju dari hati yang suci ke tempat yang suci. Kalbu kita harus bersih, kalbu kita harus suci. Dari apa? Dari kotoran. Dalam ilmu tasawuf disebut al-amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Begitu juga noda dosa di masa lalu. Kalau ibu lisan kita gibah, menjelekan orang lain di belakangnya, yang rusak bukan bibir ibu, yang rusak kalbu, yang terkena nodanya. Mata kita memandang apa yang diharamkan oleh Allah, mata kita sehat-sehat saja. Tapi yang terkena akibatnya adalah kalbu kita terkena noda hitam. Nah, jadi ambil hikmah dari Isra dan Mi'raj, dari masjid ke masjid ini, hati kita harus suci, menuju kepada yang suci. Hati yang suci dan selalu melakukan perbuatan lillah, karena Allah itulah kesucian. Lillah itu ketulusan, kholis. Ikhlas itu artinya murni, suci, karena Allah semata. Wah, betapa indah nih ya mas sekalian. Apabila kalbu kita selalu dibersihkan, kemudian niat kita selalu bersih, tertuju kepada yang maha suci, Al-Qudus. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan indah. Itulah yang disebut al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat Quraisy yang begitu keras kepala, keras hati menantang Nabi, padahal Nabi begitu bijaksana, hikmah menyampaikan dakwahnya, tapi dibalas dengan keburukan, dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan pembunuhan. Tapi gilirannya pada tahun ke-8 Hijriah dibukakan mata hatinya oleh Allah. Itulah Fathu Makkah. Yang dibukakan adalah hati masyarakat Mekah, berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Hati yang suci menuju kepada yang maha suci. Mudah-mudahan hati kita disucikan. Dan selalu menuju kepada yang maha suci. Ikhlas di setiap amal kita. Nah, ini adalah refleksi sufistik dari Isra dan Mi'raj kita. Perlu dicatat Ibu ya. Jangan sampai hari ini mengetahui pas balik sudah lupa. Dicatat. Baik, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ibu-ibu, Bapak sudah mempersiapkan pertanyaannya? Sudah? Baik. Di sini ada pertanyaan dari jamaah dan Fiti. Mungkin Fiti terlebih dahulu bisa ditayangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Misnan dari Malang, Jawa Timur. Izin bertanya saya, bagaimana pandangan ilmu tasawuf tentang ayat sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, sementara masih banyak yang sholat tapi tetap maksiat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu oleh-oleh yang dibawa Nabi ketika spiritual journey itu ya, adalah sholat. Gimana sih? Pertama kita harus memahami, punya cara pandang ya, mindset. Sholat tuh oleh-oleh. Biasa orang kalau pergian yang ditunggu apanya? Oleh-olehnya. Sekarang oleh-olehnya udah dikasih 5 waktu.
Artinya sholat itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang benar-benar oleh-oleh dari Allah. Berarti kita harus apa? Goyatul i'tina, harus punya puncak perhatian terhadap sholat. Maka perintah sholat itu ada dalam iqamah, tegakkan sholat, dan muhafadhah, menjaga sholat. Jadi bukan asal sholat. Iqamah artinya tegakkan rukun-rukun sholat, termasuk tasawuf di dalam sholat. Nah, kalau sekarang sholat itu hanya fikihnya saja, hanya bacaan saja, hanya ruku dan sujud saja, mungkin robot juga bisa kalau disetting. Kalau di program bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa itu robot itu hatinya, karena nggak punya hati. Nah, disinilah pentingnya menyambungkan kembali, menghubungkan kembali ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Karena dua-duanya syariat. Ada syariat yang zahir namanya fikih, ada syariat yang batin namanya tasawuf. Itu harus terpadu kembali karena dari satu syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, kok orang rajin sholat, bahkan sholatnya di hadapan Ka'bah, umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, tapi belum bisa mencegah dari perbuatan paksa. Paksa itu yang merugikan diri sendiri, mungkar, dosa yang merugikan juga buat masyarakat. Di mana Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu memproteksi, menjaga diri dari dua hal: perbuatan paksa yang merugikan diri sendiri, wal munkar, perbuatan yang mencelakakan, merugikan orang lain. Nah, kalau sekarang orang sholatnya rajin, tapi munkarnya jalan terus. Ada yang salah, sholatnya yang belum sempurna. Maka ini kitab, ada satu kitab ini sudah diterjemahkan juga, Risalah Adab Sulukil Murid, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi sholat itu ada zohirnya, ada batinnya. Nah, sering melupakan orang yang tidak bisa lewat sholat, kok masih jalan terus dosanya, korupsinya jalan terus, bahkan berjamaah. Apa persoalannya? Sholatnya nggak pakai ruh sholat belum didapatkan, hakikat sholat belum didapatkan karena nggak bertasawuf dalam sholatnya. Diketahui, iklam anna ruha jami'il ibadat hudurul qalbi ma'allah. Ketahuilah wahai para murid, sesungguhnya ruh, inti, esensi dari ibadah adalah hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Nah, kalau sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam, hadir hatinya bersama Allah, dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika keluar dari sholat, rasa takutnya masih terus. Mau berbuat paksa, munkar, korupsi, tercegah. Karena kolbunya masih apa? Tumbuh rasa kebersamaan tadi bersama Allah ketika sholat, berefek setelah keluar dari sholat. Ini adalah problem. Maka oleh sebab itu, PR besar, perbaiki sholat kita, hubungkan antara sholat yang fikih dengan sholat yang tasawuf. Di mana tasawuf itu menjaga hati dari kehusyuannya. Baik, jadi perlu mengintegrasikan antara ilmu fikih dan tasawuf dalam sholat ya. Ini terlalu sibuk dengan legal formal aja, saya meninggalkan sisi hatinya sering diabaikan. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya perkenalkan diri, saya Taufik Hidayat dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan pertanyakan mengenai ibadah sholat. Dalam mencapai kekhusyuan itu atau mendapatkan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah sholat itu adalah hal yang sangat tidak mudah, ya.
Karena dalam pelaksanaan sholat masih terbayang atau masih teringat-ingat masalah dunia. Dan pertanyaan adalah, dalam ilmu tasawuf adakah kiat-kiat atau cara khusus untuk mengembalikan kekhusyuan dalam ibadah sholat? Mungkin saja yang pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Imran, mau jawab? Nanti Ustaz yang Ya, nanti kita elaborasi. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik dan menarik ya. Dan ini sangat penting tentunya ya, karena ini ibadah harian kita ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun itu kan sangat jelas bahwa sungguh beruntung ya, qad aflaha al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa diantaranya? Yaitu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya kalau kita belum khusyuk dalam sholat, rugi. Ya kan? Karena mukmin yang rugi. Tapi kalau kita khusyuk, nah berarti kita akan beruntung. Karena tadi akan sangat berpengaruh tadi yang seperti disampaikan oleh Syekh itu, sama kepribadian kita, kesolehan kita, termasuk dalam akhlak ya, dan perilaku ya. Nah, ada beberapa cara tentunya ya, bagaimana sholat kita ini bisa khusyuk. Saya akan mengambil misalkan dari aspek pentingnya kita memahami bacaan. Itu akan sangat membangkitkan kekhusyuan kita. Jangan sampai kita nggak paham Allahu Akbar itu apa. Paham apa yang dibaca ya? Paham apa yang kita baca. Itu akan sangat menguatkan kekhusyuan kita. Ya. Jadi setiap bacaan itu mulai dari takbir sampai salam itu ya kita harus memahami maknanya. Itu akan menguatkan kekhusyuan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita baca itu kita sedang berinteraksi dengan Tuhan, kita sedang berinteraksi dengan Allah sebagai tujuan kita itu. Ya, makanya di sini kalau sudah terjadi pemahaman bacaan sholat itu, nanti kan yang akan timbul juga ketentraman, ketenangan jiwa. Makanya tadi sholat itu kan bukan hanya saja tadi itu sebagai mencegah keji dan mungkar, tapi juga di situ akan menimbulkan ketenangan jiwa gitu. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Makanya di situ kalau sholat itu kan zikir kita kepada Allah. Ya. Jadi ini mutlak ya meniscayakan kita untuk memahami betul bacaan-bacaan dalam sholat tersebut. Nanti selain itu selain kalau saya biasanya sih anggap saja sholat ini terakhir buat saya. Kasih gitu. Ini beda-beda referensi orang, perspektif orang, gimana saya? Ya sama, ini bagus sekali tadi jawabannya. Jadi begini, sholat itu kan munajatnya hamba yunaji rabbah. Munajatnya hamba kepada Allah. Jadi kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah, sedang mengadu kepada Allah, sedang meminta kepada Allah, sedang berdialog dengan siapa? Nah, contoh begini, kalau Bapak Ibu sekalian pernah nggak diundang sama Pak Presiden ke istana? Belum ya, belum. Kejauhan kayaknya saya. Kasihan. Seandainya kita dapat undangan dari Pak Presiden ke istana, terus sudah berhadap-hadapan, kira-kira fokus apa enggak? Fokus. Tengok kanan, tengok kiri apa enggak? Nah. Ingat cicilan motor apa enggak? Enggak ingat ya. Nah, persoalan sekarang kita belum mengenal Allah. Kalau Allah itu zat yang maha segala-galanya. Orang banyak jatuh cinta karena tampannya. Allah Al-Jamil yang maha indah. Kalau orang jatuh cinta karena kekayaannya, Allah Al-Ghani yang maha kaya. Kenapa kita nggak jatuh cinta kepada Allah? Insyaallah. Kalau tadi dari sisi bacaan, sekarang dari penghayatan. Allah itu zat yang maha segala-galanya. Semestinya kita itu jatuh cinta kepada Allah. Kalau kita sudah berhadapan dengan zat yang kita cintai, apaan yang lain? Ya, kata dulu pernah muda nggak? Waktu nikah, ya. Kalau sedang berdua-duaan di malam hari, betapa indahnya. Dunia ini milik berdua, yang lain kontrak. Kan seakan begitu, yang lain tuh nggak dihiraukan. Kalau sekarang kita sudah merasakan jatuh cinta kepada Allah, yang lain tuh sirna. Allah semata. Kita nikmat bersama dengan siapa? Dengan Allah. Cicilan lupa. Ya. Jadi semua akan terlupakan. Kenapa? Karena kita
merasakan Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya, sehingga kita belajar jatuh cinta kepada siapa? Kepada Allah. Siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, ibu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jamiatun. Izin bertanya, Syekh? Ya, silahkan, Bu. Nabi Muhammad itu kan uswatun hasanah bagi kita umatnya. Sedangkan Nabi mengalami Isra dan Mi'raj. Lalu apakah kita bisa mencontoh pengalaman Isra dan Mi'raj Nabi selain sholat? Dan seperti apa bentuknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini promosi nama majelis taklim ya, saya. Uswatun hasanah. Oke, gimana sih pengalamannya lain selain sholat, saya? Jadi gini, Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW, kita sebagai umatnya nggak mesti harus sama Isra dan Mi'raj ke sana. Ya, yang pertama tadi sesuai dengan judul kita di pagi hari ini adalah refleksi. Kita bisa merefleksikan secara sofistik dari Isra dan Mi'raj. Itu adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan Allah dan mendapatkan oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Maka para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ketika kita sholat, hati kita naik dalam pengertian mendekat kepada Allah. Maka kita pahami zat Allah itulah yang gak bisa kita pikirkan. Ya. Maka ketika kita, lalu gimana caranya mendekat kepada Allah? Kalau kita mendekat kepada seorang kan kita dengan melangkah. Mendekat diri kita kepada Allah itu bukan fisik dengan fisik. Nabi pun sampai ke Sidratul Muntaha bukan mendekatkan diri Nabi dengan zat Allah. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berhadapan dengan Allah, datanglah ke Bukit Turisin. Kemudian berjumpa dengan Allah dan berbicara dengan Allah. Jadi zat Allah itu bukan zatnya, akan tetapi maknanya. Nah, maka dengan demikian tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu adalah dalam ilmu tasawuf penyatuan hamba dengan Allah, tapi bukan secara fisik. Tapi penyatuan hamba dengan Allah itu puncak ya. Bayangkan puncak dari puncak spiritual. Terhubung kita dengan Allah, menyatu kita dengan Allah, tapi secara maknawi. Apa maksud maknawi itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunah dalam Al-Quran. Dia mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Jadi menyatu dalam makna saling mencintai. Itu puncak spiritual yang harus kita lakukan. Kita merasa dekat dengan Allah, di mana Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat dengan orang itu ketimbang dengan urat lehernya sendiri. Urat nadi kita ada di mana? Di sini. Allah lebih dekat dibandingkan urat nadi kita sendiri. Sudahkah kita bisa merasakan Allah Al-Qarib yang maha dekat? Jadi itu makna-makna Isra dan Mi'raj, refleksi kita bersatu dengan Allah secara maknawi. Yang kedua, maknawi adalah saling meridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada orang yang beriman. Orang yang beriman pun ridho kepada, saling meridhoi. Itulah penyatuan maknawi. Itulah tujuan dan puncak spiritual dalam ilmu tasawuf. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI, orang yang semakin dewasa secara spiritual, orang yang semakin merasakan bahwa Allah lah
cukup bagi dirinya. Tapi orang yang kanak-kanak, yang disebut kekanak-kanakan adalah orang yang dekat dengan materi. Orang yang bangganya itu dengan materi, bangganya itu dengan jabatan, bangganya itu dengan fasilitas. Itulah tanda kekanak-kanakan dari mentalitas kita. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Banyak ya Bu ya. Banyak dimensi selain sholat yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea, izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Salat itu adalah syariat, sedangkan tasawuf cara untuk mencapai makrifat. Mohon dijelaskan pertanyaan ini apakah benar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Imran mau menjawab? Silakan. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Semuanya pada menarik ini. Tadi saya ingin ini ya. Ini apa yang tadi itu? Apa saja nilai-nilai yang lain selain sholat tadi ya? Sebelum nanti Ibu memberikan jawaban yang kedua, nanti lebih jelasnya sama Syekh. Itu kan dalam kisah Isra Mi'raj itu kan ada pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi ya. Dari langit pertama bertemu dengan Nabi Adam gitu ya, kemudian langit kedua Nabi Musa, sampai kemudian terakhir itu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini artinya di sini ada pertemuan ya. Jadi Rasulullah mempertemukan Nabi itu, Nabi Muhammad dengan para nabi itu. Jadi ada unsur mempersaudarakan gitu. Ya, persaudaraan di situ. Jadi pentingnya persatuan, pentingnya persaudaraan. Padahal kan Nabi belum pernah ketemu dengan mereka ya, dengan para nabi itu, dan jaraknya sangat jauh itu. Tapi di situ Allah mempertemukan Rasulullah SAW dengan para nabi itu. Ini menunjukkan bahwa yang namanya persaudaraan itu adalah diikat dengan keimanan tadi, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya orang mukmin itu bersaudara, gitu ya. Al-mu'minuna innamal mu'minuna ikhwah, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, inilah yang harus juga kita tarik ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Pentingnya kita menjaga melestarikan persaudaraan di antara kita, terutama di antara orang-orang yang beriman. Nah, ini apalagi di musim pemilu ya yang akan datang ini, ada perbedaan wajar, satu perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan politik itu menjadikan diri kita ini persaudaraan kita rusak. Kita harus tetap jaga persaudaraan kita ya. Nggak apa-apa berbeda politik, silahkan kan begitu ya, tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga, mempertahankan persaudaraan kita itu. Jangan sampai kita ini terjebak pada pertikaian, kemudian permusuhan, apalagi sampai tidak bertanya antara satu dengan yang lain. Itu rugi kita, itu rugi sekali. Oleh sebab itu pemilu ini, yang perbedaan ini kita jadikan sebagai kegembiraan, kegembiraan kita ya. Tapi mudah-mudahan ya kita terus berdoa juga terkait dengan pemilu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Baik, itu saja nanti untuk pertanyaan Ibu. Baik, silakan saja. Ya, tadi pertanyaan dari Ibu ya. Ya, fikih syariat, tasawuf dengan ma'rifat. Ya, begini. Sebetulnya antara fikih dengan tasawuf itu bedanya hanya koridornya saja. Ya. Kalau tasawuf koridornya batin kita, kalau fikih koridornya zohir kita. Tapi kedua-duanya lahir dari rahim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, kalau kita flashback ke belakang, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sumbernya cuma satu, sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Quran yang ditafsirkan oleh Nabi. Makanya nggak ada tafsiran 2 dan 3, tidak multi tafsir. Ya, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi enak sekali ya. Beragamanya para sahabat itu yang paling enak. Lihat Nabi saja. Apa yang didatangkan oleh Nabi itu yang diambil, apa yang didatangkan oleh Nabi harus berhenti. Sederhana sekali. Kemudian masa tabi'in bergurunya kepada para sahabat. Mulai di situ timbul gejolak, timbul persoalan. Kalau datang dari mengataskan Nabi, benar apa enggak nih dari Nabi?
harus dilacak. Muncullah di situ hikmahnya disiplin-disiplin ilmu. Ada ulama yang fokus dalam ilmu hadis, ada yang fokus dalam ilmu Al-Quran, ada yang fokus dalam ilmu tauhid, ada yang fokus dalam ilmu fiqih, ada yang fokus dalam ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bermunculan disiplin-disiplin ilmu, kepakaran, padahal dari satu siapa? Diri dari Nabi Muhammad. Jadi kalau berbicara, subhanallah, Nabi itu sungguh luar biasa. Pantas kalau Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Nabi engkau kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Bayangkan, seseorang nggak bisa menangkap semua dari Nabi, sehingga harus belajar secara spesifik. Ada yang tafsir saja, ada yang hadis saja, ada yang fikih saja, ada yang tasawuf saja, ada yang akidah saja, kepakarannya. Maka kita harus kembalikan lagi tauhid, fikih, tasawuf itu sebagai arkanuddin, rukun dari agama kita. Masalah pembahasannya boleh dipisah-pisah. Ada ulama yang pakar di bidang tauhid, fikih, dan tasawuf, tapi ketika mengamalkannya itu semua kembali terintegrasi. Tauhid, fikih, tasawuf tidak boleh dipisahkan. Maka kalau tadi sholat adalah syariat, tasawuf adalah ma'rifat, sesungguhnya tasawuf dan fikih itu sama-sama. Dan ujungnya kita bisa ma'rifat kepada siapa? Kepada Allah. Apa coba misi kita hidup di dunia ini? Yang tahu bisa umroh, tapi bayar sendiri. Apa misi kita hidup ke dunia? Apa Bu? Kira-kira Bu? 100 untuk Regu B. Beribadah kepada beribadah. Ibadahnya kepada siapa? Allah. Nah, kalau begitu kita harus kenal sama siapa? Allah. Dalam ilmu tasawuf namanya ma'rifatullah. Ada ma'rifatul lewat logika, jadilah ilmu tauhid. Ada ma'rifat itu dengan qalbu, namanya ilmu tasawuf. Jadi mengenal Allah dengan logika kita, dengan burhan kita, dengan dalil-dalil. Ada mengenal Allah dengan zauq qalbu kita, merasakan hadirnya Allah. Itulah yang membuat wajilat qulubuhum, bergetar qalbu kita ketika disebut nama Allah. Jadi kalau disebut nama Allah itu bergetar qalbu kita. Enggak hare-hare. Ya, tapi ada magnet gitu. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada sesuatu, ada tarik menarik antara qalbu dengan siapa? Dengan Allah. Nah, itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, doa, dan muhasabah bersama. Baik, saya mulai dari Ustadz Imron memberikan closing statement terkait tema kita kali ini. Silakan. Baik, para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah, dari kajian kita ataupun pembahasan kita pada pagi hari ini sangat banyak sekali. Intinya adalah bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai Isra Mi'raj itu ditarik dengan nilai-nilai sufistik ya. Jadi ternyata banyak sekali seperti pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas itu ada dalam Isra Mi'raj ya. Kemudian juga semangat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana peristiwa seperti Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid ini tadi yang seperti disampaikan oleh Syekh, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita, ketaatan kita kepada Allah harus senantiasa kita jaga. Kemudian juga semangat persaudaraan juga ada di situ ya, banyak sekali ya. Oleh sebab itulah nilai-nilai sufistik dari Isra Mi'raj ini hendaklah terinternalisasi dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, yang kemudian hati kita betul-betul qalbun salim ya, bersih ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hidup kita, keseharian kita betul-betul dihiasi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga kita semua mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Syekh. Ya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang hadir studio. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, refleksi sufistik dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah intinya bagaimana kita kembali kepada Allah, menyatukan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak spiritualitas.
Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau fisik kita ini dari tanah kembali kepada tanah. Sudah siap apa belum? Siapa yang siap duluan? Belum siap ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian diciptakan dari tanah, akan dimasukkan ke dalam dan nanti dibangkitkan dari tanah. Tapi kalau ruh kita, wa nafakhtu fihi mir ruhi, Allah yang meniupkan ruh itu ke dalam diri kita, dan ruh itulah yang akan kembali kepada Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman itu yakin bahwa diri mereka satu waktu akan berjumpa dengan Sang Penciptanya Allah, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Maka oleh sebab itu kesempatan masih ada. Ayo kita mempersiapkan diri kolbu kita untuk kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dalu Kraminas, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih Syekh, terima kasih Ustadz Imron, tentunya juga Qori dan terjemah, dan Majelis Taklim dari Uswatun Hasanah Jakarta Timur. Terima kasih Ibu, Bapak, dan tentu juga para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami, kajian tasawuf khususnya di hari Kamis jam 4.30 hanya di TVRI. Wallahu yufiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, mari di penghujung acara ini tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya, khudu wa tazallul, merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita sebagai hamba di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita telah mengambil pembelajaran dan hikmah dari Isra dan Mi'raj. Tapi pertanyaan besar kita, apakah qalbu kita sudah merasa bersama dengan Allah apa belum? Inilah pembelajaran mendasar bagi kita. Kita semua akan kembali kepada Allah dan meninggalkan kehidupan dunia yang sementara ini. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Akhiratlah tempat tinggal kita. Nabi Adam diciptakan di surga, kita itu orang surga. Kenapa kita tidak rindu kepada surga? Di sanalah tempat kebahagiaan yang abadi. Allah. Tidak ada kematian. Maka jangan gadaikan kenikmatan surga dengan dunia yang sempit yang sesaat ini. Allah. Tundukkan nafsu kita supaya kita, qalbu kita tersinari oleh cahaya Allah. Lalu melihat akhirat itu dekat. Melihat surga itu dekat. Janji Allah itu terasa pastinya. Maka lewat muhasabah ini, mari kita hitung. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal kalian sebelum nanti dihisab, dihitung di hari kiamat nanti. Dunia ini adalah amalun wala hisabun, tempatnya beramal, bukan hisaban pembalasan dari Allah. Walaupun dibalas hanya sedikit saja. Akhirat adalah hisabun wala amalun. Akhirat itu tempat pembalasan Allah. Sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun dosa kita yang kita remehkan, ya roh, nanti di akhirat akan dilihat oleh kita dan Allah akan membalasnya. Dan tidak ada tempat untuk beramal di akhirat. Betapa beruntungnya kesempatan masih ada di hadapan kita. Mari kan jadikan dunia ini adalah majra'atul akhirah, ladang untuk akhirat kita. Hayo kita bertanam, hayo kita bercocok tanam, walaupun panas-panasan, hujan-hujanan, kita beribadah kepada Allah. Mari kita kumpulkan amal-amal, pundi-pundi amal soleh itu, itulah bekal kita. Sebaik-baiknya bekal adalah fa inna khairuzadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita evaluasi, flashback ke belakang, merenung ke belakang, jangan terus jalan ke depan. Apa sih yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Mata kita apakah lihat banyak Al-Quran atau lihat yang lainnya? Lisan kita banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, atau membicarakan persoalan-persoalan keburukan orang lain? Kaki kita apakah sudah banyak melangkah kepada tempat kebaikan?
Ini semua adalah hati kita yang tahu. Nabi bersabda, istabti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Maka oleh sebab itu, renungan di pagi hari ini, mari sama-sama kita mengevaluasi diri, introspeksi diri. Jangan terus melihat kesalahan orang lain, melupakan kesalahan kita sendiri. Sibuklah dengan memperbaiki kesalahan diri kita sendiri. Dengan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Tidak ada peluang untuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiin. Amin. Ghairadh-dhallina wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Engkau yang maha mengampuni dosa hamba-hamba. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak mampu menghitung dosa satu persatu. Dosa yang dilakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Dosa dari mata kami, dosa dari mulut kami. Dosa kepada Engkau, tidak menjalankan perintah-perintah-Mu, jatuh ke larangan. Atau dosa kepada sesama manusia, menyakiti perasaan orang lain, melukai perasaan orang tua. Ya Rabb, kami sadar di pagi hari ini, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah. Dan ampunkan dosa kedua orang tua kami. Amin. Yang begitu besar jasanya. Amin. Yang telah ibu yang telah mengandung dan melahirkan, ayah yang telah menafkahi, banting tulang peras keringat. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ampunkan dosa-dosa mereka. Dan jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.